Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Selvika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammad Warman dengan NIM 230507608. Di sini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Nah, dalam teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi atau ilmu jiwa dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, psikologi dan sastra adalah hal yang berbeda. Psikologi itu merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata, sedangkan sastra sendiri adalah bentuk karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa yang indah serta keberadaannya dapat berguna untuk hal-hal lain. Kita lanjut. Itu ada siapa sih pencetus dari teori psikologi sastra ini? Nah, pencetus utama teori psikologi sastra adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalisis asal Austria. Freud ini mengembangkan teori psikoanalisis, kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya psikologi sastra ini dirintis oleh kritikus dari barat yang bernama L.A. Richard. Nah, di Indonesia sendiri pertama kali masuknya teori psikologi sastra ini diperkenalkan oleh M.S. Hutagalung, Boen S., Omar Jati, dan Made Mukada. Selanjutnya itu asumsi dasar kajian psikologi sastra. Nah, asumsi dasarnya ini yang pertama itu ada karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan, kejiwaan, dan pemikiran pengarang yang berbeda dalam situasi secara setengah sadar atau subkonkino setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar atau konkino dalam bentuk penciptaan karya sastra. Yang kedua itu mutu sebuah karya sastra. Mutu sebuah karya sastra ini ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Lalu yang ketiga, di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perawatan tokoh, perlu pula mendapat perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, terus falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Yang keempat itu karya yang bermutu. Karya yang bermutu menurut pendekatan psikologis adalah karya yang mampu menyajikan simbol-simbol, terus wawasan, perlambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Lalu yang kelima itu karya sastra yang bermutu itu menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batinnya sendiri. Lalu yang keenam itu ada kebebasan individu penulis sangat dihargai dan kebebasan mencipta itu juga dapat mendapat tempat yang istimewa. Selanjutnya itu lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya, psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama itu pendekatan tekstual, yang mana pendekatan ini mengkaji aspek psikologi tokoh dalam karya sastra. Selanjutnya ada yang kedua itu pendekatan reseptif atau pragmatik, yang dimana pendekatan ini mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya. Lalu ada
Ini pembaca sebagai pribadi karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Yang ketiga itu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini merupakan pendekatan psikologis. Dia mengkaji aspek psikologi sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi. Lewat karyanya baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Selanjutnya nih ada teknik-teknik kajian psikologi sastra. Teknik-teknik kajiannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis karakter yang terdiri dari psikoanalisis, terus teori kepribadian, perkembangan karakter. Selanjutnya ada analisis motif, yaitu motif psikologis, simbolisme. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis gaya. Analisis gaya ini itu bahasa, yaitu analisis gaya bahasa, maaf ya. Jadi analisis gaya bahasa itu ada bahasa figuratif dan nada dan suasana. Adapun metode penelitian dalam psikologi sastra nih. Yang pertama itu ada metode kualitatif, adalah memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang ada. Selanjutnya metode kuantitatif, yaitu dengan cara survei dan analisis konten. Metode dalam penelitian dalam psikologi sastra juga tuh ada 1, 3, 4. Ada 4 lagi nih. Ada 2 lagi, kurang 2. Yang pertama itu ada metode analisis yang ketiga itu metode analisis isi yang berisi isi laten, terus isi komunikasi. Selanjutnya yang keempat itu ada metode formal, analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk dan unsur karya sastra yang bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberi perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat artistik adalah definisi dari metode formal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori psikologi sastra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.